Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, mari sama-sama luruskan niat kita lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala karena Allah dan lillahi ta'ala lagi, ya. Yang kedua, para jamaah siapkan, ya, diri kita dalam hal ini, perhatian kita, ya, untuk bisa menyimak apa yang akan disampaikan malam ini. InsyaAllah sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik para jamaah, tadi Kang Misbah sudah bicara tentang pembahasan seputar kemerdekaan. Jadi izinkan malam ini saya membawa tema yang lain. Tentang apa? Fadilatud dakwah wa kaifiyatud dakwah wa samaratuha. Keutamaan dakwah, cara dakwah, dan hasil atau buah daripada dakwah. Para jamaah rahimakumullah, di surat Al-Fatihah kita selalu bilang, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Itu ditafsirnya adalah para nabi dan rasul. Ingat para jamaah, ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita sedang minta, ya Allah tunjukkan jalan para nabi, gitu. Ya, jalan para nabi. Nah, salah satu aktivitas para nabi yang paling menonjol adalah seluruh para nabi, seluruh para rasul itu adalah da'i ilallah, para pendakwah, ya, para da'i. Sehingga sekali lagi para jamaah, teu aya hiji nabi rasul anu teu dakwah. Kusabab dipenta jalan para nabi ku Allah diasongkeun tah dakwah, ya kudu ditarima. Kadituna ceuk Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan Yahudi yang kami minta, orang-orang yang al-maghdub alaihim, ya, yang dimurka, yang dilaknat oleh Allah. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang Nasrani yang tersesat, gitu. Jadi mintanya jalan Nabi. Jelas Pak Jamaah, ya? Maka dikasih, gitu. Nah, para jamaah rahimakumullah, saterasna orang bahasnya, fala syakka anna da'wah ilallahi ta'ala aslun alimun min usulil Islam. Tidak ada fala syukka, tidak diragukan lagi bahwa menyeru kepada Allah, menyeru kepada Allah para jamaah harus dispesifikkan pengertiannya.
menyeru kepada syariat Allah, menyeru agar taat kepada hukum Allah. Itu maknanya. Dakwah ilallah itu sebenarnya merupakan aslun azimun min usulil Islam. Ya, termasuk daripada pondasi Islam yang sangat agung. Satu. Nah, wala syukka anna salahal ibadi fi ma'asihim wa ma'adihim mutawaqqifun ala ta'atillahi azza wa jalla wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak diragukan lagi, pasti artinya bahwa kebaikan hamba untuk urusan dunia dan urusan akhiratnya itu bergantung sejauh mana taatnya kepada Allah dan Rasul. Wa tamamut ta'at mutawaqqifun 'ala da'wati ilallahi azza wa jalla, dan kesempurnaan taat kepada Allah dan Rasul itu bergantung kepada ada dan tidaknya dakwah. Bisa dimengerti para jemaah? Ada dakwah, ada pemahaman. Ada pemahaman, wujudlah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketika wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul, hadirlah kebaikan hidup. Hidup di mana? Fid dunia yang sementara, wa fil akhirah yang selamanya. Jadi ujung-ujungnya ke dakwah para jemaah. Oleh karenanya maka umat Islam jangan bodoh dengan tidak mau atau tidak peduli melibatkan diri dalam aktivitas dakwah. Itu bodoh. Kenapa bodoh? Nanti kita terangkan. Karena begini para jamaah, harus diakui ya, kita sekarang memeluk Islam, ya, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran, mengenal cara ibadah, mengerti halal haram, itu lain kabawa ku cilencang, ya, ya, lain kabawa ku cai caah, lain kabawa ku angin, tapi itu adalah karena ada yang dakwah. Kalau tidak ada yang dakwah, masya Allah, boleh jadi kita naudzubillah jadi penyembah batu, penyembah api, jadi ateis, tidak kenal Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu harus diakui para jamaah. Nah, selanjutnya ini kita bicara fadilahnya dulu ya. Jadi dakwah itu mengajak manusia untuk taat kepada aturan Allah. Kunaon taat karena aturan Allah? Sebab di dunia Pak ada berbagai penawaran yang namanya aturan. Ada aturan yang ditawarkan oleh Allah, dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian sebagai ujian di depan kita juga ada yang menawarkan aturan, hukum, ya, undang-undang hidup yang dihasilkan dari yang dibuat berdasarkan hasil akal. Akal manusia itu bodoh, terbatas dan lemah. Mereka menawarkan gitu. Nah, kita mau pilih yang mana nih gitu. Ternyata yang hari ini diterapkan, yang dipakai, yang diterima itu hukum buatan akal. Pertanyaannya, kenapa orang nggak nerima aturan Allah? Kenapa? Itulah bodoh dan sesatnya manusia. Percaya tuh Pak, ngaranna hayam, mal bisa ngurus hayam. Ngaranna embe, mal bisa ngurus embe.
namanya kebo sapi tidak akan bisa ngurus sapi. Demikian juga manusia itu tidak akan bisa ngurus manusia. Siapa yang bisa ngurus manusia? Adalah ketika manusia mengurus manusia pakai aturannya dari yang bikin manusia. Itulah syariat Allah. Takbir. Gitu. Oh, pangniangankeun di mana ayam be ngangon be. Wal bisa. Sedih Pak, 77 tahun Indonesia cenah geus merdeka. Saya katakan nih di forum ini, can pernah setengah poe ge gitu, boro-boro sapoe 2 poe make syariat Islam, can pernah. Terus naon atuh nu dipake? Puguh sering dibejaan, masih hukum Belanda nu dipake, masih dikultuskeun, masih disakralkeun, bahkan mengalahkan Al-Quran. Nah, akibat apa coba ini terjadi? Karena lemahnya yang dakwah. Kan udah dakwah seueur, ceramah seueur, iya, karena pengertian dakwahnya terlalu umum. Ngajak neraktir, ngabaso disebut dakwah. Manajemen ekonomi disebut dakwah. Manajemen poligami disebut dakwah. Untuk fokus bahwa dakwah ilallah itu sesungguhnya adalah mengajak manusia agar meninggalkan semua hukum buatan akal, ditinggalkannya dan menuju kepada hukum buatan Allah. Cobalah menspesifik dakwah nak itu. Selesai. Jelas Pak Jamaah? Nah. Jadi ayeuna mah kudu kitu Kang, kudu dikerucutkeun pengertian teh. Contoh, orang hirup kudu nurut ka ulama, kudu taat ka ulama. Kade tah terlalu umum. Termasuk ulamaan ge bisa asup di dinya. Kudu dispesifikeun, cat ulama nu kumaha? Ulama nu taat ka Allah jeung ka Rasulna. Gitu. Teu taat ka Allah jeung ka Rasulna, teu moal urang mah gitu. Karena tidak ada taat mendua buat kita. Hirup kudu nurut ka umaro, ka pamarentah. Terlalu umum. Sebutkeun pamarentah anu narapkeun syariat Allah, anu ngurus rakyat jeung negarana make hukum Allah. Sabab di mana teu make hukum Allah, pamarentah eta pasti sesat, pasti zalim. Itu. Kan aya hadisna. Hiji waktos Kanjeng Nabi angkat sareng sahabat Mu'ad bin Jabal. Kata Kanjeng Nabi, a'adzakallah min imaratis sufaha. Moga-moga Allah ngajaga maneh jang cenah kitu. Tina pemerintahan nu bararodo. Qala wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah. Mu'ad bertanya, saha nu disebatkeun pamarentah barodo teh wae Kanjeng Nabi? Nabi menjawab, al umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bi hadyi wa la yastannuna bi sunnati. Jalma-jalma anu nyekel pamarentahan gitunya ngurus rakyat ngaranna datang saentos kami cek Nabi, tapi teu make layak tadu Nabi haji, teu make petunjuk nu kuring dibawa nyatana Quran. Wala yastannuna bi sunnati, jeung teu mraktekeun sunnah kami gitu. Dipikeun we Quran jeung hadis mah. Kadituna cek Nabi, faman saddaqahum ala kidbihim wa a'anahum ala dzulmihim, maka siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka. Kunaon aya kalimat ujug-ujug kedustaan? Sebab pasti sanes insyaallah demi Allah pemerintahan anu teu make hidayah Al-Qur'an, teu make sunnahna Kanjeng Nabi, pasti banyak dusta. Pasti.
Makanya cek Nabi, faman saddaqahum ala kidbihim, siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu kezaliman mereka, karena pasti pemerintah zalim. Kata Nabi, faulaika laisu minni, mereka bukan golongan umatku. Walastu minhum, aku juga tidak sudi untuk dinisbatkan menjadi nabinya dia, rasul untuk dia. Tidak. Pak, lamun tadi aku warga ku kelurahan bisa pindah ke lurah sejen. Tadi aku ku hiji camat bisa lumpat ke kecamatan sejennya. Tapi lamun tos tadi aku umat Kanjeng Nabi lumpat ke mana? Mau ke Nabi Isa sudah bukan zamannya, mau ke Nabi Musa sudah bukan zamannya. Gitu para hadirin, tinggalin gerbong ya. Maka artinya para jamaah tadi aku umatna Kanjeng Nabi, tadi aku syahadatna ku Kanjeng Nabi, ngeri Pak. Tertutup jalan menuju Allah, karena jalan menuju Allah itu para jamaah kade tong aya nu nyebutkeun banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah itu satu, apa? Itba Rasulullah, jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa setelah kerasulan Nabi Isa. Itu. Jadi lamun Nabi natos teu nerima ya sudah. Itu ngeri banget para jamaah. Itu teh ponis itu bukan untuk penguasanya, untuk para pendukungnya. Pendukungnya saja sudah diponis faulaika laisu minni, mereka bukan umatku. Bagaimana penguasanya? Yang pendukungnya aja sudah kena ponis itu. Bagaimana pula apalagi dengan para pemimpinnya. Kahartos Pak Jamaah. Jadi kudu spesifik, kudu khusus, kudu rinci. Tong diantapkan dakwah itu ambiar. Baik para jamaah, ada beberapa ini fadilah daripada dakwah, sehingga pulang dari pengajian ini buat komitmen, saya harus jadi umatnya Rasulullah. Cirinya adalah umat yang dakwah. Shallu ala Muhammad. Nuka hiji para jamaah, ad-da'wah ilallahi ta'ala sababu baqa'il khairiyati fi hadhil ummah. Berdakwah, menyeru kepada syariat Allah, taat kepada Allah itu taat kepada syariat Allah. Itu adalah rahasia status kebaikan bagi umat ini. Ayatnya sering kita dengar, sering kita baca. Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa sih aktivitas umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian amar ma'ruf. Ma'ruf lagi kudu dirincikeun Pak, ma'ruf teh. Apa yang disebut ma'ruf? Segala sesuatu yang sesuai dengan syariah. Mencegah dari kemungkaran. Kedah dispesifikkan lagi. Andai kata ada penafsiran banyak ulama tuh ambil yang lebih spesifik banget. Apa itu? Kemungkaran, segala sesuatu yang menyelisihi syariat Allah. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Muncul pertanyaan para jamaah, kunaon wa tu'minuna billah diposisikan terakhir setelah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, di antara keterangan yang saya temukan di kitab-kitab pesantren para jamaah, satu, karena iman itu hadir karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar, karena dakwah.
Gitu para jamaah. Yang kedua, karena amar ma'ruf nahi mungkar ini ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak merupakan ciri khas bagi umat yang lain. Oke, satu. Satrasna para jamaah rahimakumullah, ad-da'wah ilallah sababun lid-dukhul fi rahmatillahi ta'ala al-wasi'ah. Dakwah menyeru kepada syariat Allah Ta'ala itu menjadi sebab seseorang dimasukkan di dalam rahmatnya Allah. At-Taubah ayat 71. Banyak nih ya. Kita bagi-bagi waktu Pak untuk materi yang lainnya nanti ya. Selanjutnya, ad-da'wah ilallah tadfa'ul adzaba anil ibad. Dakwah kepada Allah menahan, melindungi ya, menjaga umat dari turunnya siksa. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Ini ayat menyebutkan gini para jamaah. Dulu orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam akibat dari sikap mereka yang melampaui batas. Apa sih sikap melampaui batasnya? Ternyata kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka mendiamkan kemungkaran yang terjadi di sekitar mereka. Bukan kanu yaf'aluna munkaron, bukan karena mereka melakukan kemungkaran, tapi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka membiarkan kemungkaran terjadi. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh perbuatan mereka adalah seburuk-buruk perbuatan. Na'udzubillah min dzalik. Itu para jamaah. Kalau pelaku mungkar, pelaku dosa, pelaku maksiat kena dosa, itu banyak orang tahu. Tapi sedikit orang tahu, enggak ikut berbuat tapi kok kena dosanya seperti yang melakukan dosa, itu jarang tahu. Bagi siapa itu? Bagi orang yang melihat kemungkaran, mampu mencegahnya, mampu merubahnya, tapi dia diam. Bahkan teu aya ingkar dina hate saeutik oge. Ya, makanya tos diajarkan ku Kanjeng Nabi, ketika ada kemungkaran nampak di depan kita, apa yang harus dilakukan? Cegah dengan tangan. Kalau tidak mampu, cegah dengan lisan. Teu bisa ngomong ya degagu bil kolbi ya. Eta tos lemah pisan. Adaful iman. Kata Nabi, walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Jadi kalau sudah tidak ada ingkar sedikit pun, maka sudah tidak ada iman walaupun sebiji sawi. Bayangkan para jamaah. Ngeri, itu ancaman Nabi. Kalau ada orang sudah enggak ingkar di dalam hatinya terhadap kemungkaran, dianggap tidak ada iman lagi yang tersisa meski sebesar biji sawi. Sedangkan di harapan orang teh pak aya kemungkaran, raja anak kemungkaran. Ya. Di depan kita ini ada kemungkaran yang menjadi embah dari semua kemungkaran. Ada kesyirikan yang menjadi bibit daripada kesyirikan. Ada kesesatan yang merupakan embahnya kesesatan. Apa? Fasluddin anil hayat. Mengaku beragama tapi enggak mau pakai aturan agama.
itu sumber kesyirikan, itu sumber kesesatan, itu sumber kemungkaran. Akibat daripada mengaku beragama tapi nolak aturan agama, akhirnya apa? Kata Allah halal, oleh manusia dilarang. Oleh Allah diharamkan, oleh manusia diharuskan. Kata Allah baik, kata manusia buruk. Kata Allah buruk, kata manusia baik. Kapan zaman itu terjadi? Masya Allah. Coba tolong cek para jamaah ya, kemarin maaf 3 hari lalu saya ngobrol dengan salah seorang guru agama. Sedih banget dia cerita ke saya tuh. Dulu mah sebelum zaman rejim ini pelajaran agama memang sedih ya, karena tidak dimasukkan ke salah satu pelajaran untuk syarat kelulusan. Satu. Tapi masih mending pelajaran agama masih ada 2 jam seminggu. Sekarang tinggal 30 menit katanya. Guru yang ngomong ke saya itu. Sementara kemaksiatan makin dibuka, difasilitasi, diperluas, tapi untuk pendidikan agama dipersempit. Mungkin pada akhirnya akan dihilangkan. Ya. Karena apa? Karena ketua BPIP-nya kan pernah mengatakan, musuh Pancasila itu apa? Jawab, musuh Pancasila itu apa kata dia? Agama. Menolak lupa para jamaah habis nyebatkeun teh nya. Jelas para jamaah? Oke. Nah ya. Baik. Nah, teras ieu deui Pak ya. Eta mah ayatnya. Teras ayeuna nah. Ad-da'wah ilallah hum ar-rabihuna yauma yahsarun nas wa hum as-su'ada yauma yashqan nas. Para dai ilallah itu adalah orang-orang yang beruntung pada hari semua orang merugi. Mereka adalah orang-orang yang su'ada yauma yashqan nas, orang-orang yang bahagia pada hari semua orang celaka. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kata Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia dalam kerugian, dalam kebangkrutan, dalam kesesatan, kebinasaan. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, disambung ke huruf atop, beramal soleh. Apa amal soleh itu? Aktivitas ucapan ataupun perbuatan yang di dalamnya terdapat 2 unsur. 1, unsur niat karena Allah. Yang kedua, unsur kaifiyah, cara mutabaah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Carana cocok jeung Kanjeng Nabi. Niatna ikhlas pisan karena Allah, tapi carana beda jeung Nabi. Cara jablay nyumbang masjid. Ya. Eta teu jadi amal soleh. Teu jadi amal soleh. Atau koruptor, cuci uang gitu ya. Dianggapna nebus dosa. Bagikeun ya ka yayasan-yayasan, ka panti asuhan, ka yatim gitu. Ya, pesantren. Lamun nu narimana teh apal sih teu naon, Pak. Tapi lamun yakin eta teh juri koruptornya haram narimana, Pak. Ya, karena apa? Karena meski niatnya lurus karena Allah, tapi cara tidak sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi. Gitu para jamaah. Ini penting ini. Kemarin tuh jelang Agustus tuh
saya ngobrol dengan beberapa orang di grup. Ya pembicaraan seputar itulah, seputar apa itu arti merdeka, ciri merdeka, gitu ya. Kemerdekaan hakiki, kemerdekaan semu, cara meraih kemerdekaan bagaimana, gitu ya. Cara mempertahankan kemerdekaan seperti apa. Pembicaraan di situ. Ternyata Masya Allah di grup yang saya punya ini, grupnya para khotib, para penceramah, itu masih banyak yang gagal fokus, gagal paham. Ya, disangkana meraih kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara nyanyi kebangsaan. Ya, saya bilang tidak dengan itu cara mendapatkan kemerdekaan mah. Gimana caranya? Lihat perkataan sahabat Umar, laqad kunna adzalla qaumin. Sungguh kami dulu adalah kaum yang paling hina, jahiliyah, terpuruk. Kata beliau, fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kami, memerdekakan kami bil Islam, dengan Islam. Famahma natlubul izza bi ghairihi, apabila kita mencari kemenangan, kemerdekaan, kemuliaan, kebahagiaan, kebangkitan bi ghairihi, bukan dengan Islam, maka adzallanallah, pasti Allah akan menghinakan kita, menjadikan kita terpuruk, menjadikan kita terjajah. Eta teh teu kahartieun ternyata di level forum para khotib padahal. Bahkan ketika saya bicara harusnya dengan syariat Islam nih Indonesia pasti merdeka, malah banyak yang curiga. Saya sebagai orang apa gitu ya, punya pemahaman terafiliasi dengan radikalisme atau bahasanya darah-darah, ya Allah ya Rabb, masih kena percaya ya propaganda kaum kafir, ada Islam radikal, ada Islam garis keras. Enggak ada. Yang ada orang yang mengaku Islam taat, dan atau orang yang mengaku Islam tapi maksiat. Itu aja. Jelas Pak Jemaah? Wa amilus sholihat, yang kedua. Yang ketiga, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Ya, orang-orang yang beruntung pada hari semua manusia merugi, bahagia pada hari semua manusia celaka adalah yang aktivitas ketiganya nih, tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Apa itu? Dakwah. Sallallahu alaihi Muhammad. Gitu berjamaah ya, dakwah. Nah, terus tadi ku Quran, ayeuna ku hadis sebaya. Ari sabenerna mah jalma iman mah Pak sabenerna teu kudu didalilan loba. Ku sa ayat ku sa hadis ge cukup. Ngaleper atuh. Ngan ari dina hatena aya panyakitan mah mangrupakeun ragu, kemunafikan, kekufuran yang tersembunyi. Diasongan saquran ge ih teu aya pisan. Gitu. Ngan ieu marek disampaikan sababaraha jeung sababaraha hadis teh lain berarti abdi nganggap jamaah model kadua, lain ieu mah nguatan hungkul. Cuma tetap digarisbawahi, intinya mah orang beriman ku sa ayat ge cukup, ku sa hadis ge cukup. Ya. Lamun geus diberian ayat loba, diberian hadis loba, teu cukup keneh nya geus. Pertanyaannya, ieu jelema dijieun tina naon? Diberi ayat kombung, ngagibrig gitu. Ayat bener dina Quran cek Allah, sausrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Cek Allah, aku palingkan, aku jauhkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak. Gitu. Siapa dia?
Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dia adalah orang yang ketika ditawarkan ayat la yu'minu biha, teiman. Kasih ayat enggak percaya. Wa iyarau sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila. Dikasih jalan petunjuk, jalan kebaikan, syariat Islam, khilafah Islamiyah, la yattakhiduhu sabila. Enggak. Tapi wa iyarau sabilal ghayyi, ketika mereka ditawarkan jalan sesat, mendapatkan jalan sesat, yattakhiduhu sabila, diambilnya kesesatan itu sebagai jalan kehidupan. Demokrasi, jalan sesat diambil sebagai jalan kehidupan. Syariat Islam yang kafah dalam naungan khilafah dianggapnya itu ancaman. Kenapa orang bisa begitu? Ya, kata Allah, dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Karena sesungguhnya mereka itu adalah asli para pendusta ayat-ayatku. Wa kanu anha ghafilin. Mereka sudah lalai dari Al-Qur'an. Aneh kan, Pak? Dikasih ayat embungan, dikasih jalan jurig dicokot, dibelaan, tapi kamu modar dibelaan. Tajal mah bedegong dah cek Allah nu kieu. Rupa-rupa alasan mah teu cocok jeung guru. Ya. Mata kade salah milih guru, aya beberapa hal anu fatal dina hirup. Hiji, salah milih pangeran, kan loba jelema. Ya. Salah milih Tuhan loh. 2, salah milih agama. 3, salah milih panutan Rasul. Nu kaopat, salah milih guru. Nu kalima, salah milih pamajikan. Nu kagenep salah milih babaturan. Nu katujuh, salah milih presiden. Aduh ampun. Kan geus nyaho salah diulang deui. Keledai gambungan terperosok dina jurang nu sarua mah. Ai jelema unggal 5 tahun dikusruk wae. Lain orang. Orang mah teu pipilueun ya. Itu para jamaah. Dibibita ku baliho. Anu anti kana Islam, anti kana jilbab, anti ke Arab-Araban ge, menjelang pemilu mah ngadedak jadi uhti. Aduh. Gus jelas-jelas kafir ge Pak, jelang pemilu mah masya Allah make peci, make sorban, meni kasep teh datang ke pesantren. Jadi syekhuna al-kafirun. Aduh. Kunaon aya nu kitu? Sebab aya keneh jelema Islam nu bodoh. Saha kiai nu narima manehna. Nyesatkeun santri eta. Kan manehna nu meunang duit mah. Nu cilaka saha? Santri. Jeung jamaahna, terus dia-upload di YouTube. Masyarakat Indonesia nu barodo nyebut kieu, oh kiai ieu ge meunang ngadukung ieu, berarti bener tah di dinya. Matak tadi cek saya, hirup mah Pak, lamunnya aya kalimat kudu nurut ka ulama, ka kiai, ka ajengan, make syarat anu nurut ka Allah jeung ka Rasul. Ulah titik. Kudu nurut ka kiai. Sa kiaina ama ieu kiai ama. Tong dengekeun batur, dengekeun ama. Mun ama cilaka, mun ujang cilaka ku ama dicempal dina neraka. Goreng suuk ya. Jelas Pak? Masya Allah gitu para jamaah ya. Aya di nu anu nolak kana syariat Islam teh aya di alasanana. Kieu geuning alasanna teh. Nya sih memang kudu kitu. Tapi ayeuna teh can waktuna.
masyarakat can siap bejakeun sama meh ngomong kieu lah buka ceuli maneh mun boga ceuli bukakeun pikiran maneh lamun maneh boga keneh pikiran dengekeun ku jejebir sing bener Islam teh rek nyalametkeun dunia akhirat minimal ka jelema kafir rek ngabahagiakeun di dunia henteu ada di akhirat mah dan memang jelema kafir mah teu aya jaminan bahagia di akhirat. Tapi ketika syariat Islam diterapkan, demi Allah kebahagiaan dunia akhirat akan diraih oleh mukmin dan kafir. Masya Allah, para jamaah rahimakumullah. Ya, dengar nggak Pak beritanya bahwa Indonesia tuh sebenarnya yang hutang 7.000 itu cuma ke Bank Dunia, belum hutang ke yang lain-lain. Beberapa hari sebelum acara pengajian ngalap barokah yang kedua itu di Al Husna, itu kan saya ngisi pengajian di Ciracas tuh, bersanding jeung itu mau pakar di bidang hutang, ayahnya jelema nu ngaleukeunnan pemerhati hutang. Orang itu sanggup dan jadi ahli di bidang peneliti hutang, ya ampun. Tapi ayah itu dikorek Pak, 14.000 triliun hutang itu. Dia main data. Padahal Indonesia kaya dengan emas, kaya dengan hutan, dengan laut segala macam. Di tanah lagi Pak. Ulah dibayangkan sepiteng unggul si sepiteng lain Pak, di jero tanah teh aya minyak, aya gas, aya segala macam. Uranium, nikel, segala macam. Kamana eta? Jawabannya adalah itulah ironis. Andai kata pakai Islam, ini tidak akan terjadi. Teu model kieu ngurus pemerintah, ngurus negara teh. Kekayaannya dijual ke asing, terus negara butuh duit, dikenakeunlah dari dua sumber. Satu hutang luar negeri, nu kadua pajak. Kan nu dipake ayeuna kitu teh. Sanu belangsak rakyat. Tawarkeun ketika Islam diterapkan, yang terjadi adalah hutang di stop. Aset-aset negara diambil alih, dikelola oleh negara, diserahkan kepada rakyat. Sehingga rakyatlah yang punya emas, menikmati emas. Rakyatlah yang oleh Allah Ta'ala diberikan karunia minyak, dia gratis memanfaatkan minyak. Itulah hakikat daripada penerapan syariat Islam, yang tentu di atas itu adalah Islam membawa agar manusia selamat dunia akhirat. Tanya, siap can Kang? Can siapa yang mah tetap ya lain jelema apa? Jelas Pak jemaah? Masya Allah. Kayak nyontok ke naon deui itu danya. Oke, terakhir Pak, hadis. Dina hadis riwayat Imam Al-Bukhari anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'im ala hududillahi wal waqi fiha kama sali qaumin istahammu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahum fa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Rahul Bukhari. Jadi kata Nabi, perumpamaan orang yang dakwah ya di tengah-tengah masyarakat itu laksana orang yang menumpang di satu kapal. Kapalnya bertingkat. Di sini banyak penumpang, di sini banyak penumpang. Dulu kapalnya model gitu Pak. Ayeuna mah tos make keran. Dulu mah ketika butuh air, siapapun dia bawa ember teh ya, lempar ke bawah set untuk mendapatkan air. Nah kata orang yang di bawah mikir begini, ini yang disebut pragmatis.
Orang butuh cai, kunaon orang kudu kaluhur. Kan cai deket jeung urang. Di bolongan tembokna kan beres ya parahu, cenah kitu. Teu kudu lompatan kaluhur. Cek nu dihandap teh. Cek Nabi para jamaah, kalau orang yang punya pikiran jalan pintas tadi dibiarkan, satu orang yang membocorkan kapalnya untuk mendapatkan air, maka kapalnya akan karam, semua penumpang akan tenggelam, celaka semua. Nunggu bolongan hiji nu cilakana semua. Tapi apabila orang ini dicegah, ya, sehingga tidak jadi membocorkan kapalnya, kapal ini akan selamat, semua penumpangnya selamat. Itulah orang yang dakwah. Jadi jalma nu dakwah teh Pak, rewel-rewel teh keur ngabuktikeun nyaahna. Da lamun diantep cilaka mah kabehanana. Itu. Entak lamun digeuingkeun kudu dakwah teh ulah sok ngambek urusan masing-masing cenah tadi gitu. Tapi giliran paeh minta dipangmandikeun. Ya. Gitu para jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang dakwah itu adalah jelas orang yang punya misi keselamatan. Bukan hanya keselamatan pribadi, tapi keselamatan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hiji deui Hiji deui ini Pak nih. Hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, ya, kepada syariat Allah, maka dia mendapatkan pahala dari dakwahnya itu plus dari pahala orang yang dapat hidayah selamanya. Makanya jalma nu dakwah mah Pak, boleh jadi umurnya mah tercatat hanya 50 tahun, tapi karena dakwah seakan dia tidak mati. Kenapa? Karena dia mengajarkan kebaikan ke banyak orang, kemudian orang ini mati, nah yang diajarinya ngajar lagi. MLM mencari nama. Dicokot ku batur dina sistem bisnis. Ya. Asli namanya hadis ya Pak. Selanjutnya wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalik min asamihim syai'a. Siapa orang yang menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa dari seruannya itu plus dosa dari semua pelaku dosa yang diajak oleh dia. Jelas para jamaah? 77 tahun yang lalu Indonesia katanya saha nu ngusir penjajah para jamaah? Siapa yang mengusir penjajah? Para ulama, para santri. Ada juga dari umat lain, tapi sedikit banget. Sedikit banget. Mayoritas itu siapa? Umat Islam. Bil khusus siapa? Para ulama dan para kiai. Cik kira-kira Pak, dina hatena aya cita-cita naon para ulama itu? Tidak ada lain Pak, kecuali ada cita-cita Islam di dalam hatinya. Karena Belanda kan kafir. Jelas para jemaah? Belanda itu kafir. Nah, lantas kemudian Belandanya terusir, Jepangnya terusir Pak. Lalu kemudian nu diterapkeun lain syariat Islam. Maka orang-orang yang berkhianat pada saat itu mendapatkan dosa dari semua dosa yang mengalir setiap detik, setiap hari perjalanan bangsa ini. Karena dia yang merintisnya. Gitu para jamaah. Saha jelemana anu ngajarkeun ada yang harga mati selain daripada Islam. Ya,
maka dia mendapatkan dosa dari kesesatan yang ditarif harga mati itu sama dia. Padahal yang harga mati itu mestinya apa? Islam. Disebutkan Islam harga mati tak apa? Nyawa boleh mati asal jangan Islam. Bumi boleh hancur asal jangan Islam. Langit boleh pecah berkeping-keping asal jangan Islam. Sampai Allah nyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati mah enggak usah ditakutin. Yang harus ditakuti mati tidak dengan Islam. Lah kalau ketika hidup ngomong harga matinya bukan ke Islam, terus Islamnya dikamanakeun. Jelas Pak? Itu ya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dakwah Pak, dakwah itu mendapatkan aliran pahala dari banyak orang dan lama sekali. Salat mah Pak, orang rajin salat. Begitu maut kan teu salat deui Pak. Ya, rajin puasa, rajin baca Quran. Begitu maut selesai, lamun teu dakwah ngajarkeun puasa, teu dakwah ngajarkeun ngaji Quran, teu dakwah ngajarkeun salat, ya sudah sampai di situ. Tapi kalau dakwah mendapatkan pahala yang luar biasa. Oleh karenanya maka jamaah rahimakumullah, yuk sing antusias banyak dakwah teh kewajiban. Kipa, dakwah mah ngajaknya, ngajak mah Pak semua orang bisa. Jadi tong olah gentar mun aya nu nyebut kieu Allah karak wawuh jeung mushola kamari sore oge. Geus ngajak-ngajak ka urang gitu nya. Gitu nya. Para jamaah rahimakumullah, dakwah mah da ngajak. Anu kudu nungguan pintar heula mah taklim. Taklim mah tugas para ulama. Ngajar hukum-hukum Islam terperinci. Ari ngajak mah Pak deh ya Allah naon susah na SMS penting ieu ngaji yuk dakwah teu tiasa ngadalilanna canda ka nu ngartos canda ka ulama nu ngartos gitu itu para jamaah. Jadi ulah aya bahasa urang mah lain ustad dakwah mah bagian ustad enggak begitu. Jadi anu kudu pintar heula mah ngadaguan pintar itu tugasna taklim. Jelas Pak jamaah? Nah, itu ya. Dakwah mah tingali dina sejarah oge Pak. Tingali dina sejarah. Kabayang teu Pak enjing sahadat sontan tos nyandak rombongan jelema lebet Islam ka Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena memang dakwah mah bisa secepat itu. Pagi baca syahadat, siang dakwah, sore sudah banyak orang yang ikut datang ke Kanjeng Nabi bersyahadat. Dakwah sahabat tuh begitu. Nu penting orang para jamaah bari orang beraktivitas dakwah, semangat dakwah kade jangan lupakan ngaji. Da urang teh alhamdulillah di Al Kausar jadwal subhanallah ada tahsin, ada fikih ya banyak. Alhamdulillah. Jadi enggak cuma ini kita. Baik para jamaah rahimakumullah, sakitu heula nu kapihatur kangge pelajaran nu pertama. Seperti biasa istirahat 15 menit ya. Ngopi-ngopi di luar kayak dilajengkeun karena pelajaran nuka 2 nembe satos eta ngobrol insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.